Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada interaksi gitu saya suka, tidak hanya diam saja. Oke, eh, saya ingin memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bab kita cuma satu sebenarnya semester ini, hanya peluang, tapi di beberapa peluang itu ada beberapa sub-sub pokok bahasan yang perlu kita bahas satu persatu. Oke, saya share dulu, share papan tulis untuk memberi penjelasan. Terlihat nggak ya? Terlihat, Pak. Sudah ya? Terlihat, Pak. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Ini semester 2. Kita belajar. Tuh. Oh, oke. Ini kita belajar di semester 2. Sekarang yang pertama tadi sudah disebut di WA ya, ada kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan. Oke, kita akan belajar 3 hal pada pagi hari ini. 1, ini cepat aja. Aturan penjumlahan. Penjumlahan. Kalau saya misalkan, Mbak, Mas, kalian, ini misal, ada K1 kejadian. Gitu. Ini acara K1, banyak cara pada peristiwa pertama. Peristiwa pertama. Gitu. Misal lagi ada K2. Lalu K2 itu banyak cara peristiwa kedua. K3 juga begitu. Banyak cara peristiwa ketiga. Seterusnya gitu. Ada KN, yaitu banyak cara peristiwa ke N. Dengan catatan, bahwa kejadian satu, kejadian 2, kejadian 3, peristiwa banyaknya cara itu, dan seterusnya sampai KN, tidak
bisa gitu dilakukan bersama gitu. Atau bahasa yang sering dilakukan itu adalah kejadiannya saling lepas. Tuh. Nah, maka banyaknya kejadian keseluruhan, maka maka banyaknya kejadian secara keseluruhan adalah K kejadiannya itu, misal gitu, eh, K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya hingga KN. Gitu, gitu ini. Nah, ini seru ini dulu cara mikirnya. Nah, contohnya gini. Contoh gini. Misalnya gini. Andi mempunyai 3 jenis kendaraan. Ki wong sugih iki Andi iki. Gitu. Apa saja? 3 sepeda, 3 sepeda, itu 3 jenis sepeda. Eh, Oke, okay. 3 jenis sepeda, gitu. 2 jenis motor, 1 jenis mobil. Nah, itu yang punya. Nah, jika Andi ingin berpergian, jika Andi ingin berpergian, gitu, berapa cara Andi bisa menggunakan kendaraannya? Berapa cara Andi menggunakan bisa memilih kendaraannya. Oke. Sekarang kan ada masing-masing nih, masing-masing nih. Kan harus tahu. Berarti kan harus ada kejadian K1, K2, K3 gitu. Berarti dia harus memilih 3 jenis sepeda, 2 jenis motor, dan mobil hanya 1. Nah, pertanyaannya harus tahu dulu apakah Andi
bisa menggunakan gitu secara bersamaan ketiga jenis kendaraan ini. Itu kan tadi nih syaratnya dengan catatan bahwa K1, K2 tidak bisa dilakukan bersamaan. Bisa nggak Andi menggunakan sepeda sekaligus juga menggunakan motor sekaligus juga menggunakan mobil? Tidak. Nggak Tentu bisa. tidak, tentu tidak mungkin kan? Ya oke. Nah kalau begitu K1-nya K1-nya ada satu adalah memilih sepeda gitu. Pertanyaannya ada berapa cara dia memilih sepeda? 3. Iya. Gitu? Sepeda 1, sepeda 2, sepeda 3, sepeda mini, sepeda lipat, mungkin sepeda balap. Nah, kalau ini K2 adalah memilih motor. Memilih motor. Ada berapa cara dia memilih motor? Ada 2. K3 gitu, dia memilih mobil. Nah, karena mobilnya hanya satu, berarti ya satu. Nah, berdasarkan tadi ini kan jadi K berapa banyak caranya? K itu berarti K1 tambah K2 tambah K3. K1-nya ini 3, itu 3, berarti K2-nya 2 tambah ini 1. Berarti ada 6 cara. Andi bisa memilih. Jadi sesederhana itu sebenarnya aturan penjumlahan. Tinggal Anda berpikir bahwa mungkin nggak mereka itu saling apa jenenge lepas gitu, tidak bisa memilih satu di antara yang lainnya, tidak bisa bersamaan. Kalau begitu berarti dijumlah. Nah, itu disebut dengan aturan penjumlahan. Nah, sekarang ini itu aturan penjumlahan. Nah, sekarang saya lanjut karena waktu kita nggak terlalu lama. Yang kedua, paham ya aturan penjumlahan ya, Mbak Mas? Oke, Pak. Oke. Sekarang B. Aturan perkalian. Nah, sama aturan perkalian dengan penjumlahan itu logikanya. Kalau ada K1 itu sama banyaknya cara menyusun angka pertama atau unsur pertama, banyaknya cara gitu, memilih, menyusun, macam-macam ya bahasanya, menyusun unsur pertama gitu, K2 gitu sama banyaknya cara menyusun unsur kedua, K3 sama ini banyaknya cara menyusun cara ketiga, sampai seterusnya N gitu, KN sama dengan atas tadi, banyaknya cara menyusun apa namanya cara yang ke N gitu, ini banyaknya cara ke N, dengan catatan kalau ini tadi saya ingin ini dengan catatan bahwa kalau tadi Q1, K1, K2, K3 tidak bisa dilakukan bersamaan, maka kalau aturan perkalian ini catatannya adalah
beberapa kejadian itu sekaligus bisa terjadi. Artinya bisa terjadi secara bersama-sama. Ini catatannya. Bisa terjadi secara bersama-sama. Ini penting. Ini penting. Ini bisa terjadi bersama-sama. Oke. Saya ingin contoh aja ya. Contoh. Contoh. Nanti akan saya cari kasih LKPD Anda bisa mengerjakan dan memahami kembali. Contoh. Arif mempunyai 3 baju. Mempunyai 3 baju, yaitu warna putih, coklat, dan putih, coklat, biru. Arif masih mempunyai 2 buah celana. Celananya hitam dan celana ini warnanya apa? Hijau, ngono ki apa? Gitu. Nah, pertanyaannya ada berapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai Arif? Nah, pertanyaannya, kalau Arif memilih baju dan memilih celana, bisa sama nggak? Bisa bersamaan nggak? Bisa, Pak. Iya, nah ora sama ya mengko mung baju tok ngono kita ora nganggo katok kan medeni. Ya apa katok tok ora nganggo baju, bisa sama. Nah, ada banyak kemungkinan gitu. Misal gini, ini baju gitu ya. Lalu kemudian ini celana. Bajunya itu warnanya apa? Putih. Pertama, baju putih. Baju putih itu bisa menggunakan celana hitam, gitu kan? Berarti ini pasangannya, pasangannya ini putih hitam, tetapi warna putih ini juga bisa menggunakan celana apa? Hijau. Hijau. Gitu. Maka pasangannya adalah putih hijau. Ini pasangan 1, gitu. Ini pasangan 2. Lanjut. Sekarang kalau bajunya warna coklat, bisa memilih celana hitam
maka ini pasangannya adalah coklat hitam. Bisa pasangannya adalah hijau. Berarti ini coklat hijau. Ini 3, ini 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang kalau bajunya warna biru. Bajunya sekarang biru. Biru bisa milih hitam, biru bisa milih juga hijau. Ini biru, hitam, yang ini bisa biru, hijau. Ini 5, yang ini 6. Jadi kalau begitu, anak-anakku, ada berapa cara? 6. Ada 6 cara. Ini tadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini cara ini